Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini, kita dapat kesempatan untuk review all new Defender 2020 guys. Ini mobil sangat mantap sekali dan sangat berarti buat kita. Sekitar 3 bulan lalu kita nge-review mobil Defender yang tahun 2015 tuh. Dan itu kan kayak kita bilang ya, tahun 2015 tapi desain tuh kaku banget, masih jadul sekali lah. Dan sekarang kita review big bossnya guys, review all new Defender yang terbaru. Benar-benar terbaru sekali. Dan tipe Land Rover Defender yang kita dapatkan ini adalah tipe dia yang long wheelbase. Karena Land Rover Defender itu diedarkan dua tipe. Ada yang long wheelbase dan ada juga yang short wheelbase yang ada hanya 3 pintu. Kalau kita dapatkan itu ada 5 pintu guys, komplit. Yang long wheelbase punya dengan yang lebih lega konsepnya guys. Dan sebelum kita mulai review ini, kalau kalian suka sama channel ini jangan lupa juga untuk klik subscribe. Dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk klik like guys. Mari jangan usah lama-lama lagi, mari kita langsung mulai review mobil ini. Perbedaan kontroversial dan perbedaan total di mobil ini itu adalah dari segi desainnya dia guys. Jelas dari tahun 2015 ke 2020 yang versi yang sekarang ini modelnya beda banget. Yang tahun sekarang itu lebih modern guys. Dia sudah melupakan kotak-kotaknya. Tetap kotak-kotak masih ada tapi dibikin curve, jadi bikin lebih bundar guys. Jadi lebih modern kelihatan secara looks dan estetika. Dan ada banyak fitur-fitur dan electrical fitur yang ditambahkan yang cocokkan dengan standar zaman sekarang. Kayak sekarang mobil ini sudah menggunakan lampu daytime running light dengan lampu yang LED warna putih. Kalau yang kemarin aja harga udah hampir 1,5 M dan itu belum ada lampu daytime running light guys. Kalau sekarang ini sudah ada dan lampu halogennya pun juga sudah menggunakan lampu LED halogennya dia guys. Dan kalau untuk parking sensor sekarang sudah fit out dengan parking sensor di depannya banyak sekali. Ada 4 total parking sensor depan. Dan dia pun juga ada 360 parking camera. Dan parking camera itu ditancapkan kepada kaca spion dan bisa memantau langsung kepada bannya. Kalau kita misalnya off-road atau kamera ke depan, itu sangat berguna sekali. Dan yang kontroversinya lain lagi itu adalah dari basisnya ini mobil. Sebelumnya mobil ini menggunakan chassis leather frame dan kalau sekarang itu monocoque. Dan itulah membuat banyak orang jadi banyak kontroversial di sisi situnya ya. Kalau selain itu sih menurut saya itu adalah perubahan yang mesti kita welcome. Karena desain ini sangat amat jauh lebih futuristik dan modern sekali guys dari looksnya dan sangat gahar. Dan desain ini mobil itu juga sangat besar banget ya bodinya nih mobilnya. Gede sekali bodi mobil ini. Dan kalau dari segi desain depan ini ada dapat white lampunya putih dia warna sih dan ini ada Defender. Dan di sini pun dia juga sudah ada lampunya yang dilapis dengan material hitam gitu dan ada lampu DRLS ini daytime running lightnya dan itu keren sekali dan sangat menonjol guys. Dan kekerenan desainnya ini mobil itu tetap ya kayak saya bilang masih ada retain sedikit boxy tapi box-boxnya dibuat jadi lebih curve jadi kayak zaman modern sekarang. Dan kalau untuk bannya, ban ini ban cukup gede dengan menggunakan velg two-tone ring 20 dengan dia sudah menggunakan disc brake pula dan ini ukuran bannya sangat gede ya jadi dari segi sini cocok dengan ketongkrongan mobil yang sangat amat besar. Saat kita beralih juga ke samping, mobil ini juga sudah ada fitur keyless entry yang sudah cocok dengan zaman sekarang dan di kaca spionnya pun juga sudah ada blind spot monitoring. Jadi sangat amat bagus. Dan di atas ini dia pun juga sudah ada roof rail dan canggihnya lagi di atas ini nggak kelihatan nih. Ini by the way, ini lihat aja nih, saya tingginya nih 171 dan mobil ini tinggi banget, cocok untuk off-road. Ini hampir seberapa ya? Hampir 2 meter ini mobil guys, sangat amat tinggi sekali. Dan di atas sana ngomong-ngomong, itu ada lampu guys, ada kamera yang bisa melihat ke belakang sini. Kayak kalian lihat ke belakang sekarang, ini kan kalau kita lihat dari kaca spion kebiasa tuh kehalang dengan ban serep dia yang sangat amat besar. Dan bagusnya dengan ada kamera itu yang di sini. Jadi dia pas kita reverse kaca spion yang di sana bakal berubah jadi kamera dan kita bisa lihat ke belakang sini guys. Gak kehalang oleh ban serepnya dia ini. Dan ban serep yang kita dapatkan itu adalah full tire yang di belakang sini ya. Ini ban serep full tire dan di kaca sini dan sama di samping kita pun juga sudah dapat defogger yang sangat amat cocok dan berguna kalau kita pakai mobil ini untuk off-road. Dan saat kita di belakang kita juga lihat lampunya di mobil ini juga sudah modern. Dia menggunakan lampu yang rem yang sudah LED dengan warna merah yang kotak-kotak kayak gini ada di sini. Dan itu menurut saya sih sangat amat keren deh. Upgrade dari Defender sebelumnya itu sangat amat signifikan guys. Dan selain itu saat kita cek ke bagasinya ini mobil ini sangat amat luas. Kita melihat di sini tempat kapasitas storage di mobil ini itu luar biasa. Saat ini kita lihat dari floor to ceilingnya itu sangat amat besar dan range-nya di sini sangat amat luas dan Anda juga mendapatkan
power outlet di situ untuk mencolok barang itu, komplit. Dan karena mobil ini tuh air suspension, kita bisa mengatur suspensi bagasi ke belakang. Kalau kita jadi lebih gampang untuk mengangkut barang kepada bagasi. Anda bisa mengatur di sini, ada pencet tombol ini untuk menaikkan dan ada pencet tombol ini untuk menurunkan. Dan ini juga ada fitur untuk towing dan segalanya semua ada di sini. Dan kalau untuk lampu di belakang mobil ini juga sudah full LED warna putih, jadi gak nanggung-nanggung, komplit dia guys ya. Dan itu kayak kita bilang tuh, tempat penyimpanan tuh bagus banget, luas sekali tempat penyimpanannya guys. Dan ini ada tuh toolkit untuk mobil dan sekarang tapi di belakang material yang dipakai untuk mobil ini itu masih menggunakan bahan plastik ya, hard material. Tapi itu gak apa-apa, karena memang mobil ini kan konsep dan target marketnya itu untuk off-road. Jadi memang perlu dipakai kualitas material plastik guys, karena kan untuk durabilitas dan long life-nya mobil inilah, supaya mobil ini langgeng gitu loh, nggak banyak komplain saat kita bawa off-road. Dan sebenarnya itu sih cukup amat komplit ya. Dan kalau kayak kita lihat di sini, ini retain sedikit zaman sedikit jadulnya ya, dengan ada baut-baut yang nggak di cover di sini. Jadi kelihatan dapat feel ruggednya di dalam mobil ini guys. Dan ada satu hal yang kita mesti ngomong nih guys, ini adalah mesinnya ini mobil. Karena mesinnya tuh dibanding dengan bodinya ini mobil itu bisa dibilang relatif cukup kecil. Yang mari aja sekarang kita langsung cek mesinnya ini mobil ya, supaya kita langsung melihat sendiri. Dan enak ya, meskipun ini mobil tuh mobil off-road, dia sudah ada piston untuk mengangkat kap mesin yang berat ini ya. Karena yang Defender kemarin tuh, itu kap mesin sangat amat berat banget guys, berat banget. Kali ini untung kita ada dibantu tuh dengan hal itu. Dan saat kita lihat, ini saya bilang tadi, mesin yang dipakai mobil ini tuh relatif cukup kecil dibandingkan dengan bodinya mobil ini ya. Yang kalian lihat sekarang ini adalah mesin 2000 cc 4 silinder yang bisa ada horsepower 296 horsepower dan torsinya nih. Nah, torsi ini cukup gede. Jadi sangat amat berguna kalau kita off-road ya. Torsi yang dipakai di mobil itu adalah 400 Nm dan tenaga itu sangat amat kerasa. Kalau kita gentak dikit, boom, torsinya langsung kerasa banget guys di mobil ini. Sangat amat bagus. Dan mobil ini menggunakan bahan bakar bensin dan menyalurkan tenaga dari mesin ini mobil semua kepada empat rodanya, karena mobil itu 4-wheel drive ya guys ya. Dan mobil ini menggunakan transmisi 8-speed automatic. Dan di sini pun juga sudah ada muffler ya untuk meredamkan suara mesin mobil ini, meskipun suara dalam kabinnya itu sudah sunyi sekali. Mari aja kita langsung cek interiornya mobil ini guys. Naik kepada mobil Defender ini tuh, sangat amat gampang. Itu tapi kan kita mesti ngatur dulu suspensinya untuk turun ke bawah supaya naiknya lebih gampang guys. Kalau enggak, itu suspensinya kalau tinggi nih, buat ukuran tinggi saya 171 tuh rada-rada sulit guys. Mesti kita pegangan ini guys. Mesti kita pegangan untuk hal ini. Nonetheless, saat kita berada di dalam mobil Defender ini, ini tempat duduknya ini enak sekali nih buat mobil kayak off-road gini. Ini pemakaian joknya tuh sangat amat empuk dan plushy, dan jadi membuat nuansa yang sangat amat rileks. Namun saat kita di dalam, ini kita bisa ngerasa bahwa material yang dipakai itu sangat amat mewah ya guys ya. Dia menggunakan material kulit dicampur dengan fabric. Kenapa dicampur dengan fabric? Karena bahan fabric itu kan lebih durable dan lebih awet daripada kulit. Tapi di bahan-bahan yang kita pakai nih di pantat, buat pantat kita, di pantat kita cushionnya tuh makanya kulit guys, jadi tuh enak sekali. Buat yang paha pas ini makanya bahan fabric, dan bahan fabriknya tuh bukan kelas-kelas fabric Innova guys. Fabriknya tuh fabric empuk dan nyaman sekali loh dipegangnya loh. Enak sekali, saya bisa tidur di sini guys. Kualitasnya tuh luar biasa sekali. Dan saat di sini kita mendapat duduk yang commanding sangat amat enak, apalagi kalau kita turunkan armrest ya. Jadi kalau Anda pakai jasa supir dari mobil ini dan turun, Anda bisa ngerasa kayak big boss saat Anda turun dari mobil ini guys. Dan saat di sini pun Anda mendapatkan armrest, dan armrestnya juga enak digenggam karena di belakang sini udah dilapis oleh rubber, jadi digenggamnya enak nih di belakang sini. Dan di sini pun Anda juga sudah bisa mengatur kacanya, dan kaca itu sudah all auto. Jadi kalau Anda pencet sudah naik sendiri secara ke atas. Dan di sini pun juga ada speaker yang besar, dan di mobil ini sudah menggunakan speaker Meridian. Dan kualitas speakernya di mobil itu juga sangat amat luar biasa guys. Bagus sekali untuk didengar. Dan headroomnya di mobil ini, karena mobil ini kayak saya bilang tadi depan itu tinggi sekali, headroom di mobil itu sangat amat luas sekali guys. Jadi gak mungkin lah kalau orang tinggi ini sek-sekan di sini guys. Apalagi dibantu dengan panoramic sunroofnya ini yang bisa dibuka,
yang membuat nuansa di mobil itu sangat amat lega sekali. Jadi kalau Anda pejabat naik mobil ini, Anda bisa buka sunroofnya, Anda menaik situ dan say hello kepada rakyat, itu bisa guys. Dan di sini armrest ya, itu juga enak. Anda mendapatkan 2 cup holder di sini komplit. Dan selain fitur yang komplit kayak kedua cup holder, Anda juga dapat, kayak pesawat. Ini Anda juga dapat di sini kayak pesawat. Dan di mobil ini adalah mobil banyak charger. Di sini Anda mendapatkan chargeran 5 volt, Anda bisa tarik di sini, cut. Tuh, Anda juga bisa taruh sini, tuh, cut, 5 volt. Dan di sini juga dapat 5 volt. Dan di sini juga lagi tempat chargeran lagi. Tuh, total 4 di sini loh. 1, 2, 3, 4 nih power outlet, chargeran. Banyak sekali guys di belakang sini. Anda juga bisa mengatur climate controlnya di belakang sini. Anda bisa mengaturkan speed AC-nya, Anda putar ke kiri untuk mengecilkan dan putar ke kanan untuk membesarkan AC-nya di sini guys. Dan flow dan direction AC-nya Anda bisa mengatur. Anda bisa mengatur sini untuk mendorong AC turun cuma ke kepala saja, atau Anda bisa mengatur untuk AC turun kepada kaki doang guys. Itu semua Anda bisa ngatur. Dan selain itu, Anda pun juga bisa mengatur climate control di sini ya, derajatnya Anda mau berapa dan panas atau dinginnya atau berapa, Anda bisa mengatur semua di sini. Dan sayangnya dia belum independen ya. Jadi dia belum dual zone di belakang sini. Jadi kalau Anda putar kepada 17 satunya, yang kiri juga mengikut. Dan di sini pun juga sudah ada ISOFIX. Jadi kalau buat anak kecil di sini itu sangat amat memadai guys. Mari aja kita langsung jump kepada kokpitnya mobil Defender ini guys. Oke. Masuk ke mobil ini sih kita langsung ngerasa bahwa tempat duduknya ini sangat amat commanding sekali dan enak ya. Saat Anda merasa depan ini tuh, dia sih memang kayak bukan sporty seat atau bucket seat, tapi cukup commanding tempat duduknya guys. Dan tegap, Anda bisa sangat enak duduk di pada mobil ini. Dan kalau misalnya belum sesuai dengan kebutuhan menyetir Anda masih bisa menyesuaikan joknya dengan full sudah elektrik. Kalau yang ini guys, sudah elektrik. Kalau yang Defender sebelumnya itu kan masih manual, ini semua sudah full elektrik. Dan di steering wheel dia juga sudah tilt dan teleskopik. Dan ini pun juga sudah bisa diatur dengan elektrik guys. Sudah sangat amat canggih mobil Defender ini. Upgrade-nya sangat amat meloncat ya dari Defender 2015. Terkagumi saya. Dan selain itu, dia pun juga sudah ada multifunction steering wheel yang digenggam itu sangat amat enak. Kualitas yang digunakan sini itu ada kualitas rubber material yang sangat amat high quality ya. Jadi kualitas rubber itu nggak kayak rubber murahan, tapi enak sekali. Yang kayak saya bilang, joknya itu sangat amat plushy guys. Kalau yang di daerah-daerah sini itu menggunakan kulit, tapi kalau yang di sini tuh fabric. Tapi fabric itu fabric kualitas mahal gitu guys. Jadi enak. Dan ini tuh menggunakan fabric untuk durabilitasnya. Jadi awet pas mobil ini dibawa off-road. Dan di kabin pun, ini kita pegang juga kualitasnya tuh masih soft material loh. Ini tuh pakai bahan rubber yang empuk. Dan ini juga nih kayak semacam budro gitu ya. Dan itu enak sekali untuk dipegang dan digenggam guys. Sangat amat plushy gitu. Dan jangan lupa juga bahwa ini sudah semua incorporated dengan digital teknologi. Jadi saat Anda lihat di sini, itu semua hal di sini itu sudah terbantu dengan digital sensor, dan dia pun juga sudah ada lampu guys, kayak lampu putih gitu. Di kacanya juga ada lampu putih, dan itu sangat amat canggih. Dan di sini Anda bisa lihat, Anda bisa mengatur banyak hal saat di depan sini. Anda bisa mengatur AC-nya, climate control, Anda bisa mengatur air suspension untuk turun atau air suspension untuk naik. Anda juga mendapatkan fitur auto start stop, dan juga ada hill descent control yang sangat amat berguna saat Anda off-road. Dan masih ada hal-hal lainnya guys, kayak ini traction control, Anda bisa mengatur semua di sini. Dan jangan lupa juga nih, kokpit itu sangat amat bagus dengan digital infotainment system yang sangat amat luar biasa ya. Ini Anda bisa mengatur nih weight sensing, low traction launch, voice command, navigation. Anda bisa kontak handphone Anda ke sini, dan Anda pun juga bisa ada valet mode. Udah kayak di Tesla loh, valet mode. Jadi kalau valet mode speednya terbatas dan banyak hal yang terbatas ya kalau kita menggunakan valet mode. Dan kalau di sini Anda bisa mencet kamera, dan ini Anda bisa lihat nih, ini kamera ini buat on the road hanya ditonjolkan di depan saja, atau off road nih. Kalau Anda pencet off road, ini kayak saya bilang tadi tuh, yang 360 parking camera yang ditempelkan di kaca spion akan melihat kepada depan dan di kanan sini guys. Tuh. Dan kebetulan karena pintu kiri kita kebuka, jadi mati dia. Dan ini tuh kita kayak kelihatan tuh bannya tuh, posisi bannya tuh kayak gimana. Itu tuh sangat amat ngebantu kalau kita off road tuh guys. Sangat ngebantu. Apakah
ada barang yang kita nggak bisa melewati atau apa, ini sangat amat membantu kamera ini. Dan ini pun juga ada deflog central deflog dan rear end deflog, ini juga ada di situ guys. Dan kamera buat towing pun juga ada, komplit komplit di mobil ini guys, sangat amat komplit. Dan di situ luar biasa lagi. Dan ini juga ada weight sensing dan segalanya, luar biasa. Fitur di mobil itu sangat amat komplit guys. Dan jangan lupa juga bahwa di mobil ini tuh juga sudah incorporated dengan fitur wireless charging. Anda bisa menaruh handphone Anda di sini dan dia akan ngecas secara wireless ya. Jadi mobil itu sangat amat komplit dengan aksesoris untuk mengecas handphone atau barang Anda. Sangat amat komplit. Dan jangan lupa juga di sini Anda juga dapat cooler box. Yang cooler box ini dingin dan Anda juga bisa settingkan ini dingin biasa atau super dingin. Anda bisa mengaturkan di situ guys. Betapa dinginnya Anda mau mengatur cooler box Anda bisa di situ. Dan kalau untuk keluasan dan praktikalitas itu sangat amat luas. Anda di sini kalau Anda mendapatkan banyak tempat sekali di sini guys. Anda mendapatkan tulisan Defender yang keren di sini dan ini kualitasnya juga bagus dan itu banyak amat tempat. Dan di belakang iPad-nya Anda juga bisa taruh barang lagi di sini nih. Di belakang iPad-nya tuh. Jadi Anda bisa menyembunyikan barang di situ ya. Jadi ini keren sekali nih. Kayak saya juga bingung kabelnya nih mungkin ditaruh di dalam ya. Kalau biasanya kan di mobil yang lain itu kan iPad-nya sampai full ke belakang gitu multimedia sistemnya. Kalau ini enggak nih, masih ada space di belakang sini. Ini keren sekali. Sangat minimalistik dan klasik dicampur jadi satu gitu guys. Sangat amat keren. Dan ini Anda bisa lihat, ini yang saya bilang nih, kaca spion yang canggih tuh guys. Itu udah kamera lihat ke belakang guys. Jadi Anda tuh jadi nggak kehalang dengan ban serep ya. Kalau Anda lihat ke belakang sekarang itu kan Anda sangat amat kehalang dengan ban serep. Jadi kurang begitu bagus. Nah untungnya Anda kamera ini guys. Dan jangan lupa juga di mobil ini tuh Anda juga bisa mengaturkan cooler jok di belakang. Jadi Anda tuh nggak gitu dingin. Anda cuma cara mengaturnya tuh pencet ini. Ini akan climate control karena Anda di sisi driver. Anda pencet push. Nah tuh Anda bisa mengatur jok coolernya tuh di belakang. Jadi Anda di belakang tuh nggak bakal ngerasa keringetan, bakal support dan kedinginan tuh guys. Dan kalau misalnya di cuaca di luar itu lagi dingin dan Anda pengen heater, Anda pencet dan Anda pencet panaskan. Woi tuh guys, bisa Anda mengaturkan di sini sangat amat apa ya, dinamis gitu loh. Bener-bener custom made sesuai dengan kebutuhan yang kita mau di mobil ini. Dan di bawah nih kalau Anda lihat di bawah AC-nya dan segalanya, Anda bisa dapat Type C, itu langsung chargeran Type C. Anda bisa Type C ke Type C. Ini juga ada USB lagi, ini ada power outlet, dan di bawah ada storage space yang sangat amat luas. Dan sini juga ada banyak tempat penyimpanan lagi yang sangat amat luas. Dan kualitasnya itu rubber, tapi kualitasnya itu mewah banget sih rubbernya. Kualitas rubber yang bagus. Dan kayak saya bilang, di sini dia menggunakan speaker Meridian dan semua sudah all auto kacanya di sini guys. Sudah all auto. Dan luar biasa lagi, kita mendapatkan memory seat untuk dua-duanya guys. Jadi si driver juga dapat 3 memory seat dan si passenger di sebelah juga dapat memory seat juga guys. Anda tahu lah canggihnya di ini mobil guys. Mari aja sekarang kita langsung bawa jalan mobil si Land Rover Defender ini guys. Oke, sekarang kita sudah mulai berkendara di mobil Land Rover Defender ini ya guys ya. Ini saat kita berkendara di mobil ini sih, itu memang sangat amat kerasa. Itu yang kedengeran di mobil ini tuh hanya suara radio di mobil ini dan ada suara AC. Udah. Karena itu hebatnya lah, keredaman kabinnya di mobil itu sangat amat sunyi guys. Kabin di mobil itu kerasa sangat amat sunyi. Jadi kayak kita ngerasa kita menyetir di jalanan diri kita sendiri gitu loh. Nggak ada orang lain yang menyetir bareng kita. Sangat amat sunyi suaranya di sini guys. Dan karena ini dia itu dibuild based on Defender yang lama, saya tuh gak habis kata guys. Beda bumi dan langit sama Defender yang sebelumnya. Defender yang sebelumnya itu kan ya mobil bener-bener off-road kasar gitu loh. Kalau ini tuh pure luxury-nya kerasa. Kemewahannya di mobil ini itu bener-bener kerasa sekali guys. Jadi sunyi, keredaman kabinnya ada, suara mesin gak masuk sama sekali. Dan saat kita bawa mobil itu sangat amat stabil dan steering wheel itu responsif loh. Meskipun mobil ini gede, kalau kita gerakin dikit ini bannya gerak loh. Dia sangat amat responsif dia. Apa ya, steering wheel di mobil ini. Dan buat mobil besar pun ya, saat kita coba tadi, radius putarnya di mobil itu juga sangat amat
gesit pas, mungkin karena dia 4x4 ya, jadi radius putarnya itu relatif kecil guys. Dan kalau kita mau ngomongkan soal bantingan di mobil itu amat luar biasa, karena ini air suspension kali ya. Jadi ini kalau kita ini kayak polisi tidur gitu, nggak kerasa guys, kita kerasa kayak kita lagi di kapal gitu nuansanya. Bener-bener nyaman sekali. Dan posisi menunduknya kita, karena mobil ini udah tinggi gitu basicnya, dan masih kita tinggikan lagi dengan air suspension ini, itu kita ngerasa tempat duduknya bener-bener commanding dan enak banget, dan juga relax gitu loh. Terus kalau kita di jalan tol, kita aktifkan cruise control, kita bakal ngerasa tuh sangat amat nyaman di mobil ini. Posisinya tuh nggak ada duanya gitu bisa dibilang loh. Dan kalau untuk fitur keamanan, apalagi dia udah di fit out dengan blind spot monitoring ya. Jadi saat kita di mobil ini pun juga ngerasa tuh aman gitu. Jadi buat kita bawa jalan, mobilnya tuh masih bisa cocok banget lah buat kita bawa di jalan-jalan biasa. Jadi bukan hanya untuk off-road ya. Memang saya rasa mobil Defender ini dibuat untuk mengcover dua segmen ya. Segmen orang yang mau off-road doang, sama soalnya kalau yang Defender yang sebelumnya itu kan cater kepada market yang mau off-road saja. Orang-orang off-road yang bakal suka sama Defender yang sebelumnya. Tapi kalau Defender yang ini itu sangat amat welcome kepada semua orang. Ada orang yang mau off-road juga bisa beli. Orang yang kurang suka off-road dan hanya mau nikmatin jalanan biasa dengan fitur dan kenyamanan ini dan teknologi kecanggihan kayak gini gitu loh, sangat amat canggih teknologinya, itu juga bisa guys. Mereka pun juga bisa nikmati. Jadi bukan hanya tertutup kepada segmen orang yang memang mau off-road doang. Dan kalau ngomong itu barusan ada mobil Defender yang lama tuh melewati kita tadi di situ. Dan ya itu nonetheless sih. Ini apalagi karena dia menggunakan mesin yang relatif kecil tapi turbo dan torsinya besar, jadi menyetir mobil ini tuh cukup puas. Jadi Anda nggak ngerasa kekurangan tenaga, itu nggak kerasa kekurangan sama sekali ya. Pas, ngerasanya tuh pas banget. Dan field of view-nya tuh luas di mobil ini. Anda mendapatkan door to window ratio yang luas. Dan kalau misalnya view-nya kurang bagus gitu kan Anda ada 360 parking camera yang bisa mengassist Anda selama Anda berjalan gitu. Dan semuanya masih bisa Anda adjust lah dari ini kan juga sangat amat membantu nih. Dari sekarang kita lihat ke belakang, kaca spionnya kelihatan tuh apakah ada orang yang ngintilin kita dari belakang gitu. Sangat amat memadai sih. Fitur-fitur dan komoditas di mobil itu bisa dibilang sangat amat luar biasa ya. Apalagi dengan display digital kayak gini, fitur kayak cruise control, traction control, dan hill descent control dan semuanya itu sangat amat memanjai kita sih secara individu saat kita menyetir mobil ini ya. Aduh, dengan berat hati saya mengakhiri review ini guys, karena mobil ini tuh benar-benar nikmat sekali. Saya kadang-kadang tuh kurang paham kenapa orang tuh sering komplain dan membenci Defender yang baru ini ya. Karena Defender yang baru ini tuh bisa dibilang ada generation terbaru dan terobosan berani dari si Defender gitu, untuk keluar dari tradisional dan desain dan gaya klasik mereka ya. Karena mobil itu bisa dibilang sangat amat luar biasa guys. Satu kata yang bisa saya pakai untuk mobil ini itu adalah suatu masterpiece. Luar biasa ini mobil guys. Anda mesti sekali-sekali coba iseng aja test drive ini mobil guys. Itu bener-bener enak banget, feelingnya tuh dapat banget di mobil Defender ini. Aduh. Jadi itulah review saya buat si mobil Defender Long Edition ini. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini guys. Kalau kalian suka sama channel saya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan kalian tolonglah kalau belum subscribe sekarang, karena subscribe itu ngebantu saya untuk mendapatkan review-review eksklusif kepada mobil-mobil baru kayak gini guys. Namun jika kalian nggak mau subscribe pun terima kasih juga sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, like. Kalau kalian ingin membagi video ini, tolong kalian share video ini guys. Kalau kalian ada masukan, saran, atau kritik, tolong kasih itu di comment section di bawah. Dan terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya.